Salama sita mumali sidup pakaboro lako kita solanasang mamasay na po ang matua na bensiapi ki atu tasitamu muira ka na lang ki agan kamasusan belan na yate indo tapakaboro nene takamasay ba atu siuno yatu di kamali pa nakabeampang mo po ang tatumampana lamay ala tanga-tangana keluarga lamay ala tanga-tangana kombongan na lamay ala tanga-tangata solanasang nasa ngatu-atu latana ni laung parumpun ni inde batang rabuk na tomatuanta melo ke ta pamaatan mi iya tu penanta lata pamula mo inde sara pa kaburusan lata na ni maling kaburu inde to matuanta berbagi duka bersama dengan keluarga. Kepada Bapak Pendeta bersama tim disilakan. Kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku, kepadamu aku percaya. Aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan Engkaulah Allah yang menyelamatkanku. Engkau ku nantikan sepanjang hari, rahmat-Mu dan kasih setia-Mu melindungi aku. Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Baik berlindung terus di dalam cintanya Allah. Baik berlindung terus di dalam cintanya Allah. Baik berlindung terus di dalam tangannya Tuhan. Sana di sana jiwaku sentosalah dalam lindungan Tuhan. Mari kita datang menghadapkan diri kita kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan di dalam ibadah kita. Damai sejahtera Kristus Tuhan yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya menyertai kita dalam ibadah pelepasan jenazah almarhumah Martha Kalosi. Dari awal sampai selesainya, biarlah jadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan hari ini saya ingin membacakan firman Tuhan, satu ayat ya dari kebenaran firman Tuhan yang sudah sangat lazim bagi kita semua, tapi ini yang Tuhan tunjukkan bagi saya untuk saya sampaikan bagi keluarga, bagi kita semua siang hari ini. Saya akan bacakan dalam Mazmur 116 ayatnya yang ke-15. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Amin. Orang yang mati tidak semua berharga. Ya. Orang yang mati tidak semua berharga. Tapi orang yang mati seperti yang dimaksud oleh sang pemazmur, seperti yang dilihat oleh sang pemazmur, seperti yang diimani oleh sang pemazmur, orang yang berharga ialah orang yang mati di dalam Tuhan. Saya sudah katakan kemarin, selalu bersaksi, luar biasa kami diberkati melalui kesaksian yang sungguh hebat. Mujizat-mujizat Tuhan yang dialami oleh orang tua kita ini, pengalamannya bersama dengan Tuhan. Kemarin Om Bapak Billy sudah sampaikan, ya, kita tahu perjalanan hidupnya orang tua kita, mulai dari mudanya masuk dalam keluarga, melahirkan 10 anak, tapi sementara anak mereka kecil-kecil, Tuhan panggil
seorang kepala keluarga yang diandalkan, yang diharapkan, yang menjadi topangan dalam keluarga, yang diharapkan sebagai seorang perempuan single parent menghadapi anak 10, bagaimana saudara kasih Tuhan? Secara manusia, sebagai seorang perempuan saya katakan lemah, terbatas, tapi karena imannya kepada Tuhan, disertai dengan usaha yang dikerjakan, Tuhan memberkati. Ini saya katakan, inilah yang bisa kita contoh, kita teladani. Makanya Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, saya boleh menilai dan saya boleh mengatakan bahwa kematian Nenek Losi ini berharga di mata Tuhan. Bahkan di ayat lain, dalam kitab yang lain, dalam Wahyu, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Sekarang Nenek Losi berbahagia. Ya, Tuhan sudah dengarkan doanya. Dalam perjalanan kita, buktikan bahwa kita adalah orang yang diselamatkan oleh Tuhan, supaya kelak juga nanti ketika kita pun juga mengalami seperti yang dialami oleh Nenek Losi, Sabak nang ladiolai nasang, tidak ada orang yang akan lepas dari hal ini sebelum kedatangan Tuhan. Kita akan alami semua, tapi kita pun juga dikatakan berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihinya. Tuhan memberkati kita semua. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, khususnya bagi keluarga. Sekali lagi saya tekankan, jadikan teladan iman dari orang tua, dari nenek, dari saudara, Nenek Losi. Din pamisa itu sangat berkesan karena kita lain po kada nina. Baik tayo Buddha patumangura tayo na ampuy hapeto nano na ampuy mo apel ni Losi na palanding de tejo to warung na taade o tayo tandayin dan nalay sa ngabulang mas sambayang saya lako buo tutoyo hape di palampalastik indete sa kitang lalan de terokko di palampalastik na yoki isa ngayo hape punya Nenek Losi na pesa adian to sinusona sa dali na mujisat yuyat yung nalami Nenek Losi. Mungina at tulendo at tutatemo kili-kili mo pa sangat berharga merlong payaton nano. Jadi napes sa abian to. Sunu solanasan ta pa tumanguran ng puyape, ng puy Nenek Losi sa ayang anak na naben niya pe. Mungina eto temo di ko kili-kili. Tapi taali sa kabulan niya taali mas nakumasambayang na ako. Yan na lang tanga at kompeta mo na nasule. O nasule di pala de plastic na dibukuy karutas na yokijo. Nenek Losi punya. Jadi luar biasa sunanasan. Sebelum di sini saya akan membacakan riwayat hidup singkat dari Nenek Osi. Karena panggilan akrabnya kami Nenek Osi, jadi dikubang mo Nenek Osi, Nenek Kalosi. Ini saya bacakan secara singkat riwayat hidup dari almarhumah Marta Kalosi. Nenek Losi punya anak 10 orang, cucu 28 orang, dan cicit 25 orang. Jadi keluarga besar Nenek Losi. Budak duka anak ampona jadi hamba Tuhan. Nah, saya tambahkan sedikit, ada pengalaman saya bersama dengan Nenek Losi singkat, bahwa saya menjadi mengura pa ako ng sibamo at Nenek Losi. Manitama na maapulia yung mangkasa isibama Nenek Losi na yato kami satu penggembalaan misa kan di penggembalaan gereja sinusulanasan na yato gembala anak na yaman to anak pertamanya Bapak Pendeta almarhum Bapak Pendeta Marcus Balingmaatan na misa kan penggembalaan jadi pada jemaat kan atu yato sinusulanasan na yato Nenek Losi menjadi sahabat. Jadi si sahabat kami yang betul nata mo yang kutambay yang kisi tamban apalagi itu tambay tayo tambay nenek tapi tambay Osi. Jadi Osi panggilan akrab ko na ko Nenek Losi buhay na kiampo mo. Sabab kita adalah sahabat saling curhat satu dengan yang lain ada pamisa tu si Bambang tapi menjadi gembala sidang mo totemo.
Na yan na din kegiatan yung gereja, toro juga ito ni Elosi sa baden badan na, tapi yan na din kegiatan toro kanisola. Na yan kusula maakulia, toro du, lendo mo kanyo gereja to, isiba, biasa toro kansola. Jadi saling curhat. Den pistan, sinusola nasa ako mangimpi. Sama yan mo isang sahabat ko mangimpi na ako pa, nabenta ako ba yun na te paabendeta to ding maatan. Te gembalata ba yung mabustar yan ba yung biasa mga napake maakulia, ba yung model safari puti-puti. Na upakya kung na dawat pito to tayo pa kulang sing pa para amang mura pa tayo pa kususite yan ang kapwa mo ito pa almarong bapa padeta pa gusto din maatang bagay na sila ako pangimping ko pa tayo ko ako pukalan nila ko ibugang balaki pukalan ako pangimping ko dahil na ako ba yun na hindi pa amang gusto din maatan yaya to na napake maakot ba kiminggo para kayo maaparjaman puti-puti model safari na yakot dia to kupake ng upas bang susbang to puro lang kaleko no kami huy ladani ko pandita patay lang pa silang tanga ko ladani ko pandita tu kuami pa ko tanday ya Elosi jadi nartikan na ladani ko pandita sa ito panditan ko dolona bapa pendeta na Tansores oh maaya makakbala iya apa mangimpi na ben pa yun nang dahil pa yung kung sila napake nai ko kayo napake maakot ba pasti nani ko pandita daw di kami ko pas sambayan ako ada si parang tayo mga lasing di kilang penangko sino sa nasang nasay na ko sino sa nasang tama na yung undas bangka di wisuda maletongan na ilang napanggilan na po mga dua mendadi habatuhan mana masikor ako STT Tabernakel Yolawang Kiyo Jawa yamo to si Sara ka makanin dito si Sara ka makanin sa 10 taon na sa 10 taon na kita Sara sula na ayumay sino sa nasang ang ku ditempatkan inde toraya yo gebete pala si tamu kan sule apa kasi tamuan ki kaya to pisa apa na jemaat ki matuto kan matuto beribadah na yamo to ni at kasaksiyan ng dorong na sinusunasan kung maapuasa niya sa 10 alona nabisa yang ba petaan nila ko pong wato sa bata na masikola nabisa yang basa itu alkitab tapi alkitab man na sola yato penanyangki yan Tabernakel Glory sa amenani kan sola kay wanita na yato ang kitab tapi yan na sola kaban ng taelo na tandeng basay apa yato kusim dete suno sola nasang dalam posisi yang berbeda mo na pangusaga na kapara apa kukuat to pisan ko na sambayang kami to jadi mendadi na ang batuhan to temo suno sola nasang secara pribadi salah satu pendukung saya dalam doa dan segala-galanya yang betul ni Elosi saya po sila na indete suno sola nasang posisi berbeda ya jemaat aku kaming gembalai tapi natandai tanggung jawab natandai tugas sebagai jemaat natandai tugas oh ya napa itu temo gembala ko mo ko singa mo ya to jadi dia sangat menghargai jadi apa itu menjadi sangat terkesan ku lakot Nenek Elosi kumuha ng sambayangan na bisa mendagi batuhan to temo saya ko inang naperhatikan nang selalu menghargai gembalanya sinusunasang anak kan naggembala yang seharusnya dia dihargai tapi dia tahu memposisikan orang lain dia tahu memposisikan dirinya saat kapan dia jadi kepala saat kapan dia jadi jemaat sebagai kepala dalam rumah tangga saat kapan dia menjadi orang yang harus dihormati. Jadi ini yang menjadi kesan dari Nenek Elosi dan Naupa na menjadi sangka anak kita termasuk kami tontong bangkan ni undalami iya tu nasihat na sambayangan na isusite dan Naupa na menjadi sangka anak kita kurang semangat. Sana Surabaya.
Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat ketiga. Saya bacakan firman Tuhan demikian. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi di situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada.